Salam sehat buat anak kelas 12. Berjumpa lagi dengan Bapak Josman Saragi dalam pembelajaran agama Katolik. Pada pagi hari ini kita akan memasuki pertemuan kita yang ke-8 dengan judul materi Yesus Sahabat Sejati dan Tokoh Idola. Tentu kita tahu bahwasanya Yesus itu sahabat yang sejati, dan mungkin kita juga punya sahabat yang dekat dengan diri kita. Tapi pertama sekali kita harus mengetahui bagaimana Yesus menjadi sahabat sejati dan tokoh idola kepada kita manusia. Kita harus mengetahui arti dalam persahabatan sejati. Persahabatan sejati mungkin sulit kita bayangkan sebagai manusia atau orang yang hidupnya tanpa sahabat. Sebab secara kodrat, persahabatan merupakan kebutuhan setiap manusia. Mengapa dikatakan manusia membutuhkan sahabat atau persahabatan merupakan kebutuhan setiap manusia? Karena tak ada manusia yang bisa berkembang secara sempurna tanpa peran seorang sahabat. Tetapi permasalahannya adalah persahabatan macam apa yang memungkinkan seseorang berkembang? Sebab dalam kenyataannya sering ditemukan pemahaman dan penghayatan yang berbeda antara orang yang satu dengan yang lain. Banyak juga pemahaman dan penghayatan tentang makna persahabatan akan berpengaruh pada sikap dalam persahabatan itu sendiri. Ada remaja yang gampang sekali bersahabat, tetapi gampang pecah. Dan ada juga persahabatan mereka manakala ada perbedaan pendapat dan kepentingan antar mereka. Umumnya, persahabatan sejati ini sering diletakkan pada sikap saling menerima pribadi sahabat, termasuk kebaikan dan keburukannya. Jadi sahabat sejati itu mampu menerima keburukan dan kebaikan dari diri teman atau sahabatnya sendiri, keistimewaan dan kekurangannya juga, serta keterbatasannya. Persahabatan tidak lagi didasarkan pada rasa senang atau tidak senang, tetapi pada cinta yang sering menuntut kelapangan hati dan sikap rela berkorban, seperti Yesus pernah berkata, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat seperti apa yang kuperintah kepadamu. Aku tidak menyambut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Para murid umumnya perkataan Yesus ini tidak hanya dirasakan sebagai sahabat bagi mereka atau bagi para murid, melainkan Yesus juga adalah idola dan sekaligus model dalam mencapai kepenuhan hidup sejati. Di hadapan murid-muridnya, Yesus tampil dengan kepribadian dan tindakan yang sedemikian mempesona. Dari situ jugalah para murid dan mereka belajar hidup seperti Yesus sebagai sahabat yang sejati dan sebagai tokoh idola. Hal itu dapat dibuktikan sebab sekalipun Yesus sudah wafat, bangkit, dan naik ke surga, mereka meneruskan gaya hidup dan kepribadian Yesus dalam gereja. Dengan demikian, para murid maupun gereja dulu hingga sekarang tidak hanya mengidolakan dan tidak pula sekedar meniru, melainkan meneruskan dan memperkembangkannya, bahwasanya Yesus sebagai sahabat yang sejati dan sang tokoh idola yang sejati.
Persahabatan perlu dibangun sikap-sikap sebagai berikut. Ada 4 sikap. Yang pertama, saling percaya. Di mana percaya bahwa apapun yang dilakukan sahabat semata-mata demi kebaikan dan perkembangan yang lebih baik. Maka kritik ataupun saran apapun, sekalipun menyakitkan, perlu diterima dengan lapang dada. Percaya bahwa tidak ada kebohongan dan maksud kurang baik yang terselubung dalam persahabatan. Yang kedua, saling menerima apa adanya. Memahami bahwa setiap orang itu unik, punya sikap, karakter, dan kebiasaan yang berbeda. Tidak menuntut sahabat menjadi seperti yang kita inginkan. Menerima kelebihan dan kekurangan sahabat. Yang ketiga, saling mengasihi. Misalkan dalam konteks saling mengasihi ini, kita memberi bantuan kepada sahabat kita secara tepat, tanpa pamrih atau imbalan atau balasan, tidak meninggalkan sahabat pada saat sedang mengalami musibah, bencana, atau dirundung masalah. Persahabatan yang sejati itu juga dapat dilihat ketika dia atau sahabat kita mengalami kesusahan, kita ada di samping dia. Baik susah maupun senang, kita ada selalu di dekat dia. Dan yang keempat atau yang terakhir, saling memahami dan menghormati. Memahami kegembiraan, harapan, duka, dan kecemasan. Pada saat memahami ini, kapan bisa meminta bantuan dan kapan harus menunda. Jadi yang ditekankan dalam konteks ini, pada saat kapan sahabat itu meminta bantuan dan kapan harus menunda, kita harus ada siap dengan dia, di samping dia. Itulah sahabat yang sejati. Memberi ruang atau waktu. Kapan harus sendiri, kapan harus bersama. Memahami bahwa ada hal-hal pribadi yang boleh diketahui dan tidak boleh diketahui. Contoh, sebaiknya tidak membuka catatan harian, handphone tanpa izin dari sahabat kita. Itulah dalam konteks memahami dan saling menghormati. Dalam persahabatan kita harus saling memahami dan menghormati. Umumnya seperti itu. Baik, kita lanjut. Dalam persahabatan juga perlu menghindarkan diri dari sikap-sikap sebagai berikut. Ada 2 sikap. Yang pertama, sikap egoisme, atau mau menang sendiri, atau mementingkan dirinya sendiri, dan mencari keuntungan diri sendiri. Dalam persahabatan, sikap ini harus dihindarkan. Dan dalam persahabatan orang perlu berpikir, apakah yang saya lakukan merugikan? Dan apakah membuat sahabat merasa terpaksa atau diperdaya? Banyak dalam persahabatan terkadang hanya bersikap egois ketika sahabatnya misalkan membutuhkan bantuan, dia tidak ada. Ketika dia membutuhkan bantuan, sahabatnya itu ada. Kebanyakan seperti itu. Itulah sebagai contoh dalam sikap egoisme dalam persahabatan ini yang perlu dihindarkan dari sikap-sikap persahabatan. Yang kedua, sikap kebohongan. Dalam persahabatan diperlukan kejujuran, tetapi kejujuran perlu ditempatkan dan disampaikan secara bijaksana, agar sahabat dapat menerimanya tanpa marah atau sakit hati. Anak kelas 12 untuk tugas agama pada pagi hari ini, pertemuan kita ini ada 4. Yang pertama, jelaskanlah mengapa Yesus dikatakan sebagai sahabat sejati dan tokoh idola. Yang kedua, bagaimana dan dengan cara apa Yesus mengajarkan kita untuk saling bersahabat dan dengan sesama kita manusia.
terangkanlah. Yang ketiga, jelaskanlah sikap-sikap apa saja yang perlu dibangun dalam persahabatan. Dan yang terakhir atau yang keempat, jelaskan dan terangkanlah sikap-sikap apa saja yang perlu dihindarkan dalam persahabatan sejati. Dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat. Tetap semangat dalam pembelajaran agama Katolik. Tuhan Yesus memberkati.